Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Dan senang sekali saya Maron Matius kali ini dapat menemani Anda dalam obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Dan malam ini kita akan ngobrol dengan tema Bahasa Pasisi adalah identitas orang Pasisi, Tapanuli Tengah Sibolga. Dan acara ini dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Medan di 88,4 MHz, lalu di kanal YouTube kami di RRI Net Medan, ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Nah, karena ini adalah obrolan budaya yang luar biasa, untuk itu bersama kami telah hadir dua narasumber yang keduanya adalah dosen. Jadi bukan kaleng-kaleng abang dan kakak ya. Yang pertama adalah Dr. M. Zahrin Piliang MSI. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya. Dan yang kedua adalah Dr. Andus Irfan Simatupang MSI. Selamat malam Pak Irfan. Selamat malam. Ya, malam ya. Baik abang dan kakak, kita mulai saja kita membahas mengenai bahasa Pasisi. Dan pertama saya ke Pak Irfan dulu. Ini kan kita menyebutnya bahasa Pasisi begitu Pak ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahasa Pasisi dalam konteks masyarakat Sibolga atau Tapteng begitu? Baik. Pertama saya sambut dulu dengan salam orang Pasisi ya. Ya. Oi Dusana. Itu sana. Jadi berbicara tentang Pasisi atau pesisir. Kalau Pasisi atau pesisir itu sebenarnya adalah bentuk lokasi geografis. Jadi pesisir atau Pasisi adalah pertemuan antara lautan dan daratan. Itulah pesisir. Nah di lokasi itu ada masyarakat yang bertempat tinggal. Jadi dalam antropologi namanya teori dependensi. Ada teori ketergantungan bahwa siapapun yang tinggal manusia di suatu tempat, maka tempat itu akan mempengaruhi budayanya. Nah jadi Pasisi adalah ungkapan sebutan. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu adalah pesisir. Jadi Pasisi dari lokasi, kemudian orang yang tinggal di situ menyebutkan mereka sebagai orang pesisir. Nah bahasa Sibolga Taptengnya itu orang Pasisi, itu dia. Orang Pasisi. Ya itu bahasanya. Baik. Jadi bahasa yang digunakannya itu adalah bahasa Pasisi. Nanti kalau dijelaskan lebih lanjut lagi, bahasa ini sudah merupakan bahasa yang bercampur. Iya. Ada bahasa Minangnya bercampur bahasa Bataknya, sehingga muncul bahasa tersendiri yang berbeda dengan bahasa Minang, berbeda pula dengan bahasa Batak. Tapi secara alami bisa kita lihat, misalnya contohnya orang Pasisi atau orang pesisir, kalau dia berbahasa Indonesia, kedengarannya logatnya seperti orang yang dari berbahasa Batak. Itu kedengaran itu apanya. Jadi bahasa itu adalah bahasa menunjukkan identitas mereka, komunitas yang tinggal di pesisir. Itulah dia. Tapi di sana tadi kata Bapak bahwa bahasa Pasi itu campuran antara bahasa Minang, kemudian bahasa Batak. Itu sebenarnya apa sih Pak yang membuat ini dibilang bahasa Minang bukan, dibilang bahasa Batak juga bukan, seperti itu? Ya jadi begini ya tentang bahasa ini, bahwa bahasa adalah sesuatu yang ada pada komunitasnya. Jadi makanya kalau dia tidak ada maka nggak ada dalam bahasanya. Contoh, misalnya kalau kita ambil orang Batak, menyebutkan celana apa sih? Salawar. Sarawal. Iya. Nah orang Padang Sarawa. Oh sama ya. Sama orang pesisir juga Sarawa. Nah kenapa Sarawa? Kenapa nggak bahasa asli? Kenapa? Karena pada awalnya masyarakat baik orang Batak, orang Minang atau orang pesisir tidak mengenal yang namanya celana. Nggak tahu itu. Yang taunya orang Batak abid. Abid itu adalah kain penutup badan. Nah kemudian mereka melihat ada seseorang misalnya menggunakan pakaian agak aneh. Mereka bertanya, apa itu? Nah orang yang makin menjawab, Haja Sarawil. Ini Sarawal kan kira. Berarti oh Sarawal. Jadi bahasa itu diambil. Makanya Sarawal itu adalah berasal dari bahasa Arab. Oh. Dari Sarawilun menjadi Sarabal atau Sarawal. Orang Minang Sarawa. Itulah kira-kira. Jadi bahasa itu dinamis, berkembang. Jadi kalau belum ada bahasa lokalnya, mereka akan mencari dari yang luar. Menyerap begitu Ya, Pak ya. jadi begitulah kondisi bahasa dimanapun itu akan terjadi. Makanya nanti dialeknya juga berbeda. Dialek Barus, dialek Sorkam, dialek Sibolga kan ada perbedaan kecil.
Jadi berkembang dia, bahasa itu berkembang sejalan dengan perkembangan budayanya. Saya rasa itu kira-kira dia. Baik. Nah, ada orang bilang bahwa bahasa itu menggambarkan identitas seperti itu, Pak. Jadi apakah masyarakat Pasisi Sibolga ini sebenarnya identitasnya lebih ke Batak kah atau lebih ke Minang kah sebenarnya seperti itu? Atau bagaimana bahasa ini menggambarkan identitas? Kita selalu kadang-kadang condongnya kemana kan begitu. Dari teori etnisitas, kenapa etnis itu berbeda dengan yang lain? Karena ada perbedaan. Masalah adanya dia pengambilan penyerapan dari bahasa-bahasa luar itu bahasa yang wajar. Seperti contoh kita Indonesia, misalnya canggih itu apa sih? Mutakhir gitu ya. Ya, canggih itu apa kan? Mutakhir. Itu canggih dari bahasa mana? Karena ada kecenderungan kita, ego kita kan tinggi. Kenapa harus kita memakai orang punya kalau kita punya ada? Itu satu sisi, itu ego sektoral kelompok. Tetapi ada juga yang dia sangat toleran, mengambil menerima. Ya ambil apa yang ada kan gitu. Dan kita buat untuk memperkaya. Maka dalam konsep budaya itu sama semua. Ada namanya akulturasi, ada asimilasi. Kalau asimilasi adalah bertemunya dua budaya atau lebih, kemudian memunculkan sesuatu yang baru. Itu asimilasi. Kalau akulturasi adalah bertemunya dua budaya atau lebih, yang satu itu muncul dominan, yang lain mewarnai, itu namanya akulturasi. Nah, jadi kalau Pasisi ini sebenarnya secara umum pertemuan antara budaya Minang dan budaya Batak, maka itu yang paling mendominan. Sehingga dialeknya seperti orang Batak dan banyak bahasa itu yang diambil. Contoh, orang Pasisi, jangan rogon bana kawin. Artinya apa tuh? Rogon itu bahasa Batak. Rogon itu artinya adalah miang atau apa yang buat gatal itu. Di bambu kan punya dia tuh yang buat bambu. Kulit bambu yang itu kan ada miang namanya itu kan. Itu rogon bahasa Bataknya. Tapi artinya rogon itu menjadi gatal, menggatal. Kalau anak muda misalnya anak gadis, rogon bana kau bilang, gatal kali kau, getel dan sebagainya. Itu mencampur dia. Jadi diambil antara mana yang dianggap enak menggunakannya, dan itu terus tersosialisasi, no problem. Tapi mohon maaf, saya sebenarnya kenapa saya bisa berbicara seperti ini, karena saya mengalaminya. Saya Simatupang, mama saya Borusilalahi, dan saya kalau orang bilang saya Amuba, asli muka Batak. Asli muka Batak. Iya kan? Iya. Nah, genetiknya juga Batak. Cuma saya dibesarkan di lingkungan pesisir juga. Jadi saya di rumah bahasa Batak, di sekolah saya bahasa pesisir. Jadi sampai sekarang melekat dia. Dan lebih melekat bahasa Pasisi. Ya, tapi tentang nilai terus terang, nilai saya lebih banyak diwarnai oleh nilai budaya Batak. Jadi apapun, karena saya sebelum tidur saya dinabobokan oleh inang tua saya, bukan inang kandung. Inang tua saya yang notabene adalah penganut Parmalim. Jadi saya dalam keluarga saya itu lengkap. Jadi bapak dan mama saya dulu kawin masih Parmalim, kemudian beralih ke Protestan, kemudian beralih ke Islam. Jadi ketika itu saya alami. Nah, jadi makanya saya gak bisa bertoleran, bisa menerima. Jadi dalam keluarga bapak khususnya itu masih banyak yang beragama itu. Nah, itulah apa budaya itu menyerap di dalam diri saya. Kalau dalam antropologi namanya enkulturasi, masuk ke dalam diri saya sehingga saya bisa merespon perbedaan-perbedaan itu. Baik, baik. Itu tadi adalah pemaparan dari Pak Dr. Irfan Bangkakaya yang merupakan Kaprodi Antropologi Sosial Divisi PUSU. Dan kita beralih ke Pak Zahrin sekarang. Pak Zahrin ini adalah dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Ulum, Pak ya. Dan merupakan Ketua Majelis MAPSI atau Majelis Adat Budaya Pasisi Sumatera Utara. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana sih peran bahasa Pasisi dalam menjaga budaya dan adat istiadat di masyarakat pesisir? Ya, terima kasih. Ini saya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Irfan. Jadi kita orang Pasisi ini kalau ditanyakan apa perannya itu ya. Nah, tadi sudah disebut bahwa bahasa itu adalah identitas. Nah, karena dia identitas, maka tentu dari sini akan memunculkan
ekspresi budaya, norma dan segala macam yang berhubungan dengan karakteristik kita sebagai manusia di etnis itu, di kelompok itu. Jadi orang Pasisi ini, orang Pasisi ya, orang Pasisi ini menyerap berbagai budaya yang muncul di lingkungan mereka itu. Tadi disebut oleh Dr. Irfan, beliau ini ketua litbang kita ini. Oh iya. Di Majelis Adat Budaya Pasisi. Ternyata satu ini ya. Ya, sejak dari dulu kan ini wilayah Pasisi yang sekarang secara geografis dan administratif pemerintahan itu tertuju pada Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Tapi sesungguhnya dari penutur bahasa Pasisi itu dia melewati batas-batas geografis ini tadi. Batas provinsi. Iya, batas provinsi dilewati. Kan pusat utamanya dulu Baros. Nah, situlah berbagai ragam dari suku bangsa yang datang ke sana. Bertemu dengan penduduk lokal. Pertanyaan yang barangkali belum terjawab itu, siapa ini penduduk lokal? Iya. Ini yang belum sampai sekarang belum sepenuhnya kita bisa jawab karena memerlukan bukti-bukti. Ya, kalau kita katakan bahwa orang Baros itu orang Baros atau orang Pasisi itu adalah ini apa buktinya? Apa dukungan data untuk itu? Kan selalu itu. Tidak bisa kita sebut klaim begitu saja kalau tidak ada data dan yang bisa mendukung itu. Jadi dia melewati batas geografis tadi. Ke arah selatan kita sampai ke Natal. Ya, maka teman-teman kita di Natal itu bahasanya bahasa Pasisi. Mirip juga ya. Walaupun dialeknya ada sedikit berbeda, walaupun itu tidak signifikan betul lah perbedaan itu. Ke utara kita sampai ke Melabo. Aceh. Iya. Melabo, Singkil, ya, di Singkil itu digosong itu ya. Digosong. Gosong nama daerahnya gitu. Nama Gosong bukan hitam pekat begitu. Karena saya baru tahu nama daerah itu. Itu di Singkil itu Kabupaten Aceh Singkil itu ada namanya Desa Gosong. Oh, Gosong. Iya. Itu bahasanya 100% sama dengan satu desa di Sorkam. Yang jarak antara Gosong dengan Sorkam itu ditempuh lebih kurang 4,5 jam perjalanan darat. Dulu lalu lintasnya laut. Iya. Nah, jadi kalau disebut wilayah administratif itu ya hanya terbatas Tapang Tengah, Kota Sibolga. Tapi ini ternyata melewati itu. Nanti kalau Pak Marlon jalan-jalan ke Tapak Tuan, itu akan menemukan juga lagi bahasa-bahasa yang mirip dengan bahasa Pasisi ini. Jadi dengan demikian, sebetulnya kalau ditelusuri lebih lanjut, bahasa ini, bahasa di Melabo, sekitar Singkil, ya, di Rimo, Gosong, kemudian Subulus Salam, Tapak Tuan, sampai kemudian ke arah Natal, itu bahasanya adalah bahasa yang kami sebut Pasisi. Nah, ke bagian baratnya itu lagi ke Nias sana. Nah, di situ di daerah Lahewa, Kota Gunung Sitolinya, kemudian ke arah Teluk Dalam, itu masih ada jejak bahasa itu yang kalau kita nanti berbicara sesama teman-teman yang ada di sana, itu bisa dengan bahasa yang sama, itu bahasa Pasisi. Bahasa Pasisi. Iya, sehingga orang mengklaim atau bukan mengklaim lah, orang menyebut bahasa kami itu bahasa Baiko. Bahasa Baiko? Ya, Baiko. Oh, Baiko. Ya, atau begini. Beko. Begini gitu. Nah, Beko. Muna. Atau Muna. Ya, kata Muna ini dugaan saya dari kata Hamuna. Oh, iya. Kalian. Bahasa kalian. Nah, Sida. Sida? Dari Nasida mungkin. Nah, jadi ini, tapi Baiko atau Beko itu dari Minang. Baiko kalau kita artikan begini. Nanti. Ya? Oh, nanti. Nanti Baiko. Sebentar lagi. Oh, gitu ya. Nah, jadi ini bahasa-bahasa yang menunjukkan
Ya, siapa kita? Jadi kalau misalnya kita lihat secara apa ya? Kalau orang Batak bilang marga, orang Minang bilang suku, ada lagi yang tak punya suku. Maksudnya? Misalnya orang Aceh, Ah, orang Jawa, tidak punya suku. orang Bugis, mereka juga ada di sana. Jadi kalau ada 8 etnis di Sumatera Utara, dalam Toba, ya orang Toba atau Batak itu barangkali nggak ada orang Pasisi. Dalam orang Simalungun juga nggak ada orang Pasisi. Pasisi. Karo juga begitu, nggak ada orang Pasisi. Orang Mandailing juga nggak ada. Orang Nias nggak ada. Tapi di orang Pasisi, Batak ada, Karo ada, Simalungun ada, Aceh ada, Cina ada, Jawa ada. Nah, inilah yang kemudian membuat multikulturalnya orang Pasisi itu. Walaupun kemudian kecenderungannya itu disebut agak ke Melayu gitu, atau agak ke Minang gitu. Nah, tapi itu semuanya kan hasil, kalau tadi Dr. Irfan menyebut bisa asimilasi, bisa akulturasi. Nah, tetapi yang jelas pengaruh-pengaruh budaya ini sedikit banyaknya mewarnai kami orang-orang Pasisi. Sehingga kalau misalnya ya di Melayu itu Pak Marlon ini, atau kalau sudah ke di Sergei kebetulan tadi ya, di Sergei. Ini sebetulnya bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Maksudnya gimana? Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu. Iya. Gitu. Iya, iya. Tapi bukan barus yang disebutkan tadi Ya, ya. bukan Barus, bukan Batak rusak itu. Nah, kami di sini juga. Jadi ini Simatupang. Ya kan? Istri saya Boru Hutagalung. Istri saya Boru Piliang. Nah, Bapak ini Piliang. tapi Boru nggak ada di Minang. Yang ada. Jadi istrinya suku Piliang. Oh iya, suku. Saya Piliang, maka dia panggil mama sama saya. Ya. Jadi itu hal-hal seperti itu mewarnai kehidupan kita di Tapanuli. Tapanuli Tengah. Apakah di kota Sibolganya maupun di wilayah-wilayah yang tadi kita sebutkan. Baik. Begitu kira-kira soal kami orang Pasisi ini. Ternyata kalau misalnya di Pasisi itu suku apa aja yang Batak biasanya ada di situ, Pak ya. Iya. Karonya ada, itunya Ya, ada seperti itu. ada Pasaribu, ya. Makanya kalau di Melayu itu tadi bukan kampak bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Tapi kalau kami di Pasisi kita tukar, bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Maksudnya? Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Pasisi. Oh begitu. Sekarang saya ke Pak Irfan dulu, Pak. Oke. Tadi kan bagaimana kalau misalnya ada seorang dari Pasisi, kemudian dia menggunakan bahasa gitu kan? Apakah kemudian orang yang dari Pasisi juga langsung mengerti? Karena kan Pasisi ini kan menggunakan bahasa Batak juga ada, begitu kan? Menggunakan bahasa Minang dibalut dengan Minang juga ada. Kemudian apa yang langsung membuat dia penanda atau pembeda begitu? Oh ini bahasa Pasisi, aku tanda nih bahasa Pasisi gitu. Nah, jadi tentang identitas penanda ini memang adalah kemampuan seseorang menangkap apa yang diucapkan seseorang. Jadi, apakah dia orang Pasisi dari berbahasanya? Orang cenderung menganggap ya itu orang Pasisi karena menggunakan bahasa Pasisi. Karena kalau bahasa Batak dan Pasisi berbeda. Bahasa Minang dengan Pasisi juga berbeda. Ya, saya berikan contoh ini dari budaya dalam artian luas ya. Karena bahasa adalah merupakan salah satu unsur dari 7 unsur kebudayaan. Jadi yang paling apa itu adalah budaya, bahasa yang paling atas. Jadi bahasa identitas menunjukkan ketika dia berbahasa ini berarti orang ini. Ketika saya berbahasa Inggris bukan berarti saya orang Inggris. Iya, kan? orang Inggris. Iya, iya. Jadi bagaimana menandakan bahwa dia orang pesisir dengan bahasa pesisir? Ya kita lihat dia menguasai dan memahami jiwai nggak bahasa itu. Baik, baik. Baik Pak, nanti kita teruskan lagi. Oke. Tapi Abang dan Kakak dan juga pemirsa RRI Net kita akan teruskan lagi setelah yang satu ini.
Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pemirsa RRiNet dan sahabat budaya, kita lanjutkan lagi membahas mengenai bahasa pasisi. Nah, sebenarnya tadi dari Pak Irfan ada yang masih saya penasaran begitu Pak. Ini kan ada perbedaan antara bahasa pasisi dengan bahasa Batak misalnya kan. Dan kita bisa mengenal dari, misalnya kita mengerti ini bahasa pasisi. Tapi ada nggak sih Pak yang sangat membedakan antara bahasa pasisi dengan bahasa Batak yang lainnya seperti itu? Ya kalau kita lihat sangat berbeda ya. Dari dialek atau Dari dialek, dari pengucapan, dari apa nih verbal, kata-katanya juga berbeda. Sangat berbeda. Bahkan lebih dekat sebenarnya ke Minang. Bahasa pesisir itu dekat ke Minang. Jadi saya secara bercanda, misalnya bahasa Minang dengan bahasa pasisi itu dan bahasa Melayu pada umumnya juga gampang. Jadi tinggal menambah yang di belakang. Tambah yang? Yang. Jadi kalau Lawi apa misalnya kuning jadi kuniang. Kuniang. Oh. Ya kan? Kuning jadi kuniang. Kuping jadi kupiang. Nah, itu talingo. Jadi itu ada namanya dalam bahasa grammarnya ada irregular verb. Ya kan? Jadi nggak beraturan dia. Kalau hidung masih iduang. Iduang. Oh, masih hidung. Jadi kalau orang pesisir hidung. Nah, jadi orang Minang iduang. Tapi kalau kuping bukan kupiang, talingo. Di pasisi juga masih talingo, Pak. Ya. Masih sama ya berarti. Nah, jadi itu merupakan saya sebutkan tadi asimilasi. Jadi dua yang berbeda muncul yang baru. Itulah dia. Itu sama dengan budaya. Jadi nanti orang pasisi selalu budaya itu Sumando. Sumando. Nah, Sumando ini menarik. Saya berapa kali menjelaskan itu. Sampai sekarang memang orang masih sulit untuk menangkap. Sumando itu apa sih? Nah, saya sebutkan saya merupakan Sumando dari Pak Dr. Jahrin. Kenapa? Karena saya mengawini Boru Piliang. Dan saya adalah orang Minang yang datang ke Minang. Jadi Sumando saya. Orang Minang yang datang ke Minang. Iya, maksudnya saya mengawini orang Minang. Kalau diumpamakan ke Batak, ini saya adalah Boru. Nah, jadi antara Boru dan Sumando. Saya punya ceritanya begini. Dulu pesisir itu ada orang yang mungkin dari Minang datang, punya anak perempuan. Kemudian ada orang dari Batak datang, punya anak laki-laki. Mau kawin ini, mau dikawinkan. Minang yang pada umumnya adalah bersifat material dan artinya mereka yang mendatangi laki-laki untuk memintakan, meskipun tidak sepenuhnya wajah tak apalah itu. Sementara Batak sebaliknya, seharusnya Batak yang datang. Iya. Nah, jadi ketika terjadi pertentangan ini, nah karena ada payung Islam, oke, kita kembalikan kepada budaya Islam. Ya, kewajibannya memberikan mahar dan sebagainya. Nah, jadi ketika pesta datang, nah bagi orang pesisir pada saat itu yang masih berwarna Minang, yang datang ini kan Sumando.
Jadi ketika mereka datang, ala datang Sumando Kito, ala datang Sumando, kan begitu. Oh, udah datang Sumando. Jadi orang Batam menganggap Sumando hita HP artinya bagusnya kita rupanya. Oh, Iya kan? Karena Suman itu bagus kan? cuman bagus di Batak. Jadi Sumando hita HP berarti kita disambut dengan baik. Ya, jadi itu menjadi ada Sumando. Iya. Jadi nanti selanjutnya adalah dalam pola pernikahan ini. Kalau dalam pernikahan Batak misalnya, setelah resepsi tempat perempuan, maka ini si pengantin perempuan kan langsung dibawa ke keluarga laki-laki. Iya. Kan gitu. Sementara kalau di Minang, ketika setelah terjadi perkawinan, pernikahan, maka si laki-laki tinggal di tempat si perempuan. Kan bertolak belakang ini. Iya. Jadi jalan tengahnya adalah, nanti lihat kalau ada Sumando yang asli saya tahu, setelah selesai resepsi pernikahan, maka pengantin laki-laki pulang ke rumahnya. Pulang. Pengantin perempuan tinggal di tempat di situ. Tapi nanti tengah malam, ini pengantin laki-laki dibawa, ini diiringi dengan induk inang namanya, dikawan ini ke rumah si pengantin Perempuan. ya, karena sudah halal secara apa kan begitu. Iya. Besok sebelum subuh atau subuh masih belum terbit matahari, ini si laki-laki udah pulang balik. Bersama dengan perempuannya atau Enggak, masih sendiri. masih sendiri, Pak? Jadi artinya di situ apa? Itulah toleransi budaya. Yang Minang dipertahankan materi lokalnya, tempat di tempat perempuan, yang laki-laki tetap dia ke laki-laki. Itulah jalan tengahnya yang diambil. Itu sampai 3 hari 3 malam. Sampai nanti setelah itu baru nanti ini kedua pengantin ini datang menjalang namanya menjalang ke tempat si laki-laki. Atau ada istilah lain itu menaruh paronan ya, apa namanya itu, ada nama-namanya. Jadi artinya adalah bagaimana antara matrilineal dengan patrilineal itu digabungkan. Itu dalam pola menetap. Tetapi kalau faktor keturunan, karena cenderungnya adalah Islam, maka dipakai yang tipe patrilineal. Jadi macam Mamak Jahrin ini misalnya, ibunya bukan pilihan, ibunya pilihan, tapi bapaknya mungkin bukan pilihan. Tapi karena sudah ke pesisir, maka marga pilihan dipakai itu menjadi marga dari bapak dan diturunkan kepada anaknya. Nah begitu juga dengan saya. Saya karena memang saya mengawini boru pilihan, saya Simatupang, ya saya mengurus anak jadi Simatupang bukan pilihan. Maka anak saya kalau digabungkan, jadi karena saya Simatupang, anak saya pilihan, jadi anak saya jadi sipil. Simatupang pilihan, iya kan? Jadi dua-duanya dapat. Ini sedikit, ini agak anekdotnya biar ketawa kita kan. Saya dulu sebagai orang Batak sudah ditentukan jodoh saya oleh keluarga. Boru pariban saya boru tulang saya. Dan jadi saya kebetulan belajar antropologi biologi tentang faktor genetik dari George Mendel kan, bahwa pengaruh-pengaruh genetik itu sangat terasa akan muncul pada keturunan ketiga. Jadi misal kalau saya Simatupang, saya mengawini pariban saya boru Silalahi. Pariban saya ini adalah anak saudara kandung dari ibu saya kan. Maka secara genetik kami sama, dari nenek kami dia dari bapaknya, saya dari ibu saya kan sama. Jadi saya lihat kalau memang itu terjadi secara genetik kata Mendel, itu faktor keturunan. Kalau ada penyakit keturunan, ini akan muncul pada keturunan ketiga. Nah oleh karena saya nggak mau itu. Jadi ketika saya misalnya sudah masa waktunya itu, ibu saya almarhum ingin agar saya mengawini kemanakannya pariban saya kan gitu. Cuma waktu itu saya tidak mau disebutkan durhaka, saya tolak secara halus. Bagaimana caranya? Waktu itu kami nonton TV, saya ingat, saya rasa ada artis Nadia Hutagalung, saya salah itu. Saya katakan mama saya, mama mau nggak nanti cucu mama kayak artis itu, cantik. Oh maulah, bang. Tapi kalau perilakunya tidak, kan orang tua dulu selalu negatif terhadap artis kan. Jadi saya katakan, dia tuh Boru Hutagalung memang orang Batak, tapi makanya dia bisa cantik karena mamanya orang Australia. Saya bilang begitu, orang Barat saya katakan. Jadi kalau mama nanti mau cucu mama cantik juga ganteng, jangan aku paksa kawin dengan pariban saya, karena nanti anakku jadi amuba asli muka Batak. Dah, jadi biarkan aku kawin dengan orang Barat, ku cari orang Barat. Nggak dapat saya orang Barat, dapat orang Sumatera Barat ya. Nah jadi keuntungannya saya ada dapat.
Anak saya dua-dua bisa pakai marga, bisa pakai pilihan, bisa pakai Simatupang. Baik. Segi warisan juga demikian. Kalau Batak kan sama laki-laki, dapat saya. Kalau Minang kan sama perempuan, dapat istri saya. Jadi sampai sekarang kalau istilah Cina saya nokang, dua-dua dapat. Jadi maka sampai sekarang saya bingung bagaimana cara menghabiskan warisan itu. Oke, Pak. Nah, Jadi artinya adalah bahwa budaya itu fleksibel, tapi ambillah apa yang bermain. Ini saya sedikit lagi, karena pasti itu selalu diwarnai dengan Islam, Ya. warnanya Islam. Nanti sebenarnya panjang lebar saya bisa menjelaskan ini kenapa bisa muncul. Makanya di dalam Islam itu kan jelas di aturan-aturannya itu ada. Siapa yang tidak boleh dikawini kan muhrim. Muhrim itu kalau saya definisikan adalah hubungan darah yang paling dekat. Nah maka kalau dilarang dekat, logikanya yang bagus bagaimana? Kan jauh, iya kan? Dilarang paling dekat, berarti yang bagus di mana? Paling jauh. paling jauh. Nah faktanya kelihatan secara biologis. Jadi tinggi saya cuma 162 meter, istri saya 150 malahan. Anak saya sekarang yang paling besar 170. Dan saya akui cerdas. Yang paling tua sekarang sudah selesai doktor spesialis. Saya anggap cerdas. Nah jadi saya rasa faktor genetik itu juga pengaruh. Saya percaya itu. Makanya di dalam Islam dilarang dekat, maka carilah yang jauh dan itu paling baik. Jadi Bapak udah berkeluarga belum? Belum. Belum. Orang Batak kan? Orang Batak. Supaya bagus ini cari yang paling jauh. Kalau nggak dapat luar negeri orang Papua lah cari. Wah iya. Iya kan? Saya catat itu, Pak. Yang paling jauh. Jadi sebenarnya yang paling bagus ya. Baik. Nanti Iya. dilarang dekat cari yang jauh kan gitu ya. Baik, saya ke Pak Zahrin dulu, Pak. Ini kan bahasa Pasisi itu kan digunakan oleh masyarakat di Pasisi ya. Iya. Apakah kemudian bahasa ini hanya digunakan di rumah saja? Apakah kemudian kalau misalnya jumpa tetangga biasanya digunakan juga bahasa Pasisi atau gimana? Umumnya kami dengan di rumah dan di tetangga bahkan di kedai kopi itu menggunakan bahasa Pasisi. Bahkan di kedai kopi juga. Iya, itu. Tapi karena wilayah kami ini adalah tempat banyak orang dari berbagai etnik, maka bahasa yang kami gunakan itu terkadang juga mempengaruhi interaksi kami. Nah, kami orang Pasisi ini bisa berbahasa Batak juga, walaupun mengucapkannya patah-patah. Patah-patah. Nah, ada yang tak bisa bahasa Batak tapi mengerti bahasa Batak. Jadi desa saya itu sama dengan desa Dr. Irfan ini, dia di kawasan Ladang Tangah Barus, saya di Sorkam ya. Sorkam itu ada satu desa ya, itu namanya Pahieme. Pak Yem ya. Pahieme. Nanti inang-inang kita ya yang jual gadung, jual ubi, Kalau ubi. itu turun dari Pahieme ke desa kami. Jual sayur segala macam. Dibawa itu dijunjung pakai di atas kepala itu. Nah, nanti terjadi nih jual beli. Turunlah mak saya. Nanya, "Apa itu inang?" Dijawab inang ini, "Gadung. Berapa sakabe?" 15. 15 maksudnya 15. 15. Nah, kan gitu kan? Nggak kurang itu inang katanya. Kok tahu dia? Padahal itu bahasa Batak. Itu bahasa Batak 15 kan? Heeh. Nggak kurang tuh inang. 15 dotong dikurang musea rupiah, sadia mah dapat nami katanya kan. Jadi emak saya, alah namanya Kito Badusana, kurang lainang. Mulai lain, jadi berapa? Mulai. Masuk bahasa itu ya. Itulah interaksi yang terjadi di kami sana. Dan sampai sekarang itu masih terjadi. Nah, jadi ini memperkuat identitas kami di Pasisi ini. Walaupun terkadang akibat perkembangan zaman ini, bahasa-bahasa yang sesungguhnya kita sebut asli itu, ya, lama-kelamaan akan mulai berkurang. Misalnya ya, saya ambil contoh di kota Sibolga maupun barangkali sesekali di Baru sudah muncul juga itu. Kalau misalnya saya mengatakan, Pak Irfan bisa baik kok jam 10 datang. Nantilah. Atau
tunggu saya di sana ya, atau nantikan Ambo di situ ya. Kata nanti itulah yang sesungguhnya bahasa kami. Tapi Dokter Irfan bilang, Ambo tunggu mama dah katanya. Kata tunggu itu udah bergeser. Oh, serapan itu ya. Sudah bergeser, bukan lagi bahasa ini. Maka di Sibolganya lebih banyak terpengaruh dengan unsur-unsur itu. Tunggu. Jadi kalau kami nanti sakaja, tunggu sebentar. Itu artinya itu. Jadi ini sekarang perkembangan-perkembangan itu turut mempengaruhi. Tapi kami tetap berusaha menjaga, makanya kami berkumpul ini sekarang di organisasi ini yang namanya perkumpulan ini, Majelis Adat Budaya Pasisi ini adalah dalam rangka itu. Mempertahankan, ada moto dari Balai Bahasa itu, dari Pusat Bahasa Nasional. Kuasai bahasa asing, gitu kan? Gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah. Jadi supaya kami ini jangan kehilangan identitas, maka bahasa ini harus terus dipertahankan, dipelihara. Jadi kalau basuo ya serupa ikolah bahasa Pasisi. Nah, tapi kami juga sangat berempati kepada teman-teman yang bukan menggunakan bahasa Pasisi. Sehingga kami berbahasa Indonesia campuran. Ya, yang tadi oleh Dr. Irfan tadi waktu kita sebelum ini ngomong-ngomong tadi bahwa kalau misalnya saya berbahasa Indonesia itu ketahuan itu saya ini orang dari Tapanuli Tengah Sibolga sana. Dari logatnya. Iya. Oh, iya. Dari logatnya. Sama itu orang Minang, ya kan? Orang Minang tuh gitu juga, pingin dia berbahasa Indonesia. Nah, jadi gunakannya lah. Untuk sementara, untuk saat ini saya akan berpidata. Padahal pidato. Enggak pidata, pidato juonya katanya. Jadi kami terkadang itu masuk itu, ya ucapan-ucapan itu. Sudah saya tagakannya dia katanya. Maksudnya sudah saya larangnya dia, tagakan. Nah, tagakan tuh dilarang, jangan lakukan. Bahasa Minang. Bahasa Pasisi. Bahasa Pasisi. Oh. Tapi memang sama dengan bahasa Minang. Jadi kalau dibuat persentase, pengaruh bahasa Minang itu terlihat besar. Tapi saya mau tanya, sebetulnya duluan bahasa Minang apa bahasa Pasisi? Ini pertanyaan. Kesannya pengaruh Minang. Iya. Tapi saya juga masih bertanya, apa betul bahasa Pasisi itu banyak pengaruh Minang? Betul. Tapi apakah mana yang duluan nih? Sebab apa? Kalau nanti kita kembangkan lebih luas, Minang itu terkenal dengan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Artinya Ya kan? Adat mereka itu didasarkan pada syarak syariat. Syariat itu bersumber dari kitab Allah, kitabul Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, siapa yang duluan menerima ajaran Islam? Barus atau Sumatera Barat? kalau dari sejarah Barus. duluan. Oh. Kan gitu. Iya. Nah, berarti kami sudah lebih duluan menyerap nilai-nilai Islam itu. Maka kamilah yang sebetulnya duluan bersandi syarak itu dibanding orang Minang. Nah, ini masih datanya belum ada. Nah, itu. Jadi tugas Pak Irfan lah itu nanti mencarinya di lembaga. Saya rasa ini macam dialog kan. Sangat menarik memang bicara tentang Pasisi ini. Jadi mana duluan, Pasisi atau Minang duluan? Memang bisa saja, tetapi dari hipotesa kerja namanya. Karena kalau dalam kualitatif itu namanya hipotesa kerja. Bahwa itu memang hipotesanya, hipotesa kerja adalah fenomena yang ada mengarahkan kita untuk meneliti. Ada pertanyaan dari Dr. Jarin tadi, bukan karena saya darah Batak, beliau darah Minang, bukan. Jadi siapa duluan penduduk asli itu siapa? Dari mitologi yang saya dapat, orang pertama di Barus itu adalah orang Batak. Nah kemudian datanglah pendatang baik dari Cina, dari Arab, dari India, membentuk diaspora. Kemudian datang Islam, diwarnai oleh Islam. Orang Batak yang ada itu orang Batak yang penganut Batak kuno.
Lama-kelamaan mereka merasa tersingkir karena sudah mayoritas Islam. Sehingga mereka naiklah ini ke pegunungan, mengasingkan diri. Sampai di pegunungan muncullah mitologi busuk buhit. Ya, muncul mitologi itu. Jadi saya selalu menganalogi, tapi ini hipotesa kerja. Jadi Batak duluan, kemudian ada diaspora ini menyatu. Jadi yang sekarang di pesisir itu, yang orang kelingnya hilang, orang Cinanya juga hilang. Dulu ada teman saya di Medan ini, kalau pernah dengar, dia politisi itu, Hapsin Tanjung. Hapsin Lee. Ya, Tanjung dia kan. Dia pakai marga Tanjung. Dia sebenarnya orang Barus dan dia mau Chinese itu. Baik. Kita tahan dulu si Hapsin Tanjung, Pak ya. Kita break dulu Bang Kakak dan juga pemirsa RRI Net. Kita akan kembali setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pemirsa RRI Net dan abang kakak sahabat budaya, kita kembali lagi di acara obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Dan Pak, saya tadi tertarik dengan yang namanya Hapsin, itu kan katanya orang Chinese begitu ya, atau Tiongkok. Apakah kemudian di bahasa Pasisi ada juga pengaruh dari bahasa Mandarin begitu Pak, Tiongkok? Ya begini, keyakinan saya ada, cuma mungkin butuh penelitian linguistik lebih lanjut. Tapi dari ornamen-ornamen, perhiasan-perhiasan pakaian adat ada, motif-motif Cinanya ada, motif Indianya ada, Arabnya ada, hampir semua ada. Ada ya. Pakaian-pakaian adatnya itu ya. Nah jadi untuk membuktikan juga kenapa ada Cinanya, itu di Barus, daerah Kinali namanya, itu ada pemakaman yang disebut dengan Santeong. Santeong itu adalah pekuburan Cina, tapi sudah tertutup tanah semua. Ada masih satu-satu yang nampak. Dan saat-saat tertentu masih ada orang-orang dari Chinese yang turun ke sana berziarah. Baik. Nah kalau untuk saya ke Pak Zahrin dulu, ini kan kita tahu di zaman modern ini banyak sekali pengaruh globalisasi terhadap bahasa kita Pak ya. Nah bagaimana Pak Zahrin sebagai Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi menanggapi hal ini atau kemudian melihat hal ini begitu? Ya, jadi kita dalam menyikapi perkembangan budaya global ini, bagaimana caranya supaya bahasa lokal ini tidak hilang. Kita sebetulnya berharap ya, ada dua langkah yang ditempuh. Pertama dari kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu melalui sektor pendidikan. Jadi kita meminta agar bahasa lokal itu ada di sekolah dibuat dalam muatan lokal. Sehingga anak-anak baru, generasi-generasi baru tidak kehilangan budayanya. Kita mencegah supaya orang tua baru itu jangan menggunakan bahasa Indonesia di rumahnya. Gejala itu sudah muncul. Ya. Tapi itu kacaunya bahasa Indonesianya itu tadi sudah saya tagakannya dia, bamain juo inyo. Campur-campur. Nah, jadi kita minta agar orang tua baru sekarang ini supaya tetap menggunakan bahasa lokal di rumah,
di luar dengan orang lain, dengan tamu bisa menggunakan bahasa Indonesia di sekolah dan segala wilayah-wilayah itu kita berusaha untuk menjaga itu. Maka program dari pusat bahasa itu kita sangat dukung. Sekarang ini ada namanya revitalisasi bahasa daerah. Jadi salah satu bahasa daerah itu yang sekarang dari sekian banyak bahasa daerah di Indonesia ini termasuklah bahasa Pasisi atau bahasa Melayu dialek Sorkam. Oh, bahasa Melayu dialek Sorkam. Iya. Namanya Pasisi. Nah, jadi pemerintah kita menganggap bahwa bahasa Pasisi ini bahasa Melayu. Dan Bapak setuju kalau dikategorikan begitu? Sebetulnya agak susah. Iya. Ya, agak susah menyebut itu bahasa Melayu. Tapi oke lah untuk sementara kita ini bisa terima dalam tanda petik. Mengingat begini, bahasa Melayu selalu diidentikan dengan ibunya bahasa Melayu itu Riau. Di antara lain disebut misalnya ada Gurindam 12 dari Raja Ali Haji. Iya. Di Barus ada kata Gurindam. Gurindam Barus. Raja Ali Haji itu tahun 1800-an. Iya. Sedangkan di Barus ada namanya Hamzah Fansuri 1600-an. Loh. Lebih tua lagi. Lebih tua lagi dan sudah menggunakan kata Gurindam. Mhm. Jadi siapa sebetulnya yang duluan nih? Iya. Nah, makanya kami mengatakan kalau disebut gitu Melayu memang banyak miripnya. Tapi begitupun ya untuk sementara ya kita pakai sajalah Pasisi sekarang ini. Ya. Jadi kami merasa bahwa langkah-langkah itu penting. Revitalisasi bahasa daerah dialek Sorkam. Dialek Sorkam itu dialek yang agak minoritas, agak sedikit dibanding dengan mayoritas bahasa Pasisi. Jadi tokoh kita Pak Akbar Tanjung itu bahasanya, bahasa Pasisinya dengan saya agak berbeda. Agak berbeda. Ada namanya itu di Sorkam kanan, Sorkam kiri, Botot, Teluk Roban namanya di kecamatan di Sorkam sana itu. Kalau menggunakan kata ambo, saya ambo, mereka gunakan kata aku. Aku. Kata beras, kalau saya menyebutnya bare. Pak Irfan ini menyebutnya bare juga. Iya. Tapi di Barus ada namanya Kampung Mudik, bukan bare disebut. Bore. Bokeh. Tapi masih mirip-mirip sebenarnya. Nah, itulah. Jadi itu beberapa bahasa yang sedikit dan ini kalau kita bawa ke Sumatera Barat, Boreh ini sama dengan bahasa di tanah datar, Pagaruyung, Payakumbuh. Nah, itu Boreh. Lake itu bahasa kami pesisi. Di sana loke. Cepat gitu ya. Iya. Nah, lake itu cepat. Jadi ini usaha kami untuk mempertahankan itu. Nah, ya, kalau generasi baru ini bisa mengikuti jalur pendidikan ini, maka insya Allah ini akan bisa kita pertahankan. Nah, jalur kedua itu jalur kami-kami ini. Yang kami-kami ini yang non pemerintah, yang swasta ya, dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya lokal itulah yang perlu kami kembangkan. Jadi salah satu kelemahan kami, mestinya kami bicara bahasa Pasisi, pakaian kami nggak pakaian Pasisi Bukan nih. pakaian Pasisi ya. Ini kelemahan kami nih sekarang. Iya. Jadi mudah-mudahan ke depan kalau RRI mengundang kami, ya Gunakan. ingatkan kami pakai pakaian Pasisi begitu. Supaya Baik. ya gitu kira-kira. Jadi saya sudah siapkan tadi itu, cuma terpikir saya mau ke kantor lagi. Yang tinggal. Iya ya. Ada di jalan saya telepon istri. Gitu. Oke. Terakhir saya sebelum ke closing statement Pak Irfan, bagaimana kalau misalnya akhirnya bahasa Pasisi ini ditinggalkan oleh masyarakat Sibolga atau Tapanuli Tengah? Apa jadinya? Jadi kalau ditinggalkan ya berarti identitasnya juga hilang. Itulah dia. Karena bahasa itu adalah bahasa menunjukkan bangsa. Ketika bahasa itu hilang berarti hilang juga. Bangsa itu dianggap hilang begitu Pak ya. Nah di luar itu lagi Pak, jangan kita salah bahwa yang terpenting adalah nilai. Ini terkadang kita sering abaikan.
Di dalam apapun unsur budaya itu ada nilai. Hmm. Contoh nilai itu apa? Ini kadang-kadang kita agak kabur. Saya katakan misalnya, berpakaian nilainya apa? Dalam Islam berpakaian menutup aurat. Ya. Itu nilai yang paling penting. Bagaimana cara menutup aurat? Itu budaya. Yang penting tutup aurat. Itu. Jadi di dalam bahasa juga banyak nilai-nilai. Sebagai contoh dalam pasisi ya, menyebutkan abang bapak itu Pak Tuo, Pak Tuo. menyebutkan adik bapak itu Pak Kete, ada Mak Tuo, ada Mak Kete, ada Pak Tanga. Apa maknanya itu? Itu bersama dengan Batak, Bapak Tua, Bapak Uda kan gitu. Apa maknanya? Nilainya adalah karena di sana ada sebutan bapak, maka dia adalah bapak kedua bagi seorang anak. Konsekuensinya apa? Misal mohon maaf, ketika bapak kandung meninggal, maka yang bertanggung jawab terhadap si anak adalah bapak tua atau bapak muda. Ya. Iya kan? Itu nilai. Itu sekarang yang dilupakan, termasuk kritik saya terhadap budaya Batak. Makanya mohon maaf, janda-janda Batak kan luar biasa, bekerja keras, kawin nggak bisa. Kenapa? Karena budaya yang sudah diabaikan. Jadi bapak tua dan bapak udanya hanya tahu mengambil haknya, kewajibannya nggak dilaksanakan. Tangan. Iya kan? Haknya kalau warisan di kalangan bapak, harta marganya itu diambilnya. Tapi kewajiban dia terhadap anak yang tinggal dia hilangkan. Makanya mamanya yang luar biasa. Jadi parengge-rengge, jadi apapun dia, iya kan? Iya. Termasuk itu kan dialami oleh mama saya sendiri juga. Karena saya dalam budaya Batak saya. Iya. Tapi saya juga mengalami juga budaya pesisir. Pesisir juga. Nah jadi nilai. Dalam bahasa itu banyak nilai. Banyak nilai, makanya Itu jangan yang harus sampai dipertahankan. dan jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai tinggal. Karena ditinggalkan ya hilang identitas. Baik Pak Zahrin, mungkin ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada penonton dan pemirsa. Ya, jadi ini menggunakan bahasa daerah ini jangan malu-malu, ya kan? Jangan malu dan jangan merasa diri rendah diri gitu, ya. Sebab ini apa ya? Tadi sudah kita bicarakan identitas ini kan, warisan ini bahasa adalah apa namanya? Transmisi dari nilai-nilai, nilai-nilai yang kita anut. Ya, nah misalnya kalau di dalam adat Sumando, Minang, laki-laki itu adalah tamu di keluarga istrinya, gitu. Iya. Nah sekarang bagaimana di orang Pasisi? Kalau dia menganut adat Sumando, bagaimana kedudukannya? Bagaimana dia menempatkan diri di rumah keluarganya itu? Maka kalau saya punya anak laki-laki, ya, kepada anak saya yang akan menikah itu, saya beri pesan dengan dia. Ya. Elo-elo manggulai pitulo, mak sarupo manggulai jantung. Elo-elo bamintuo, mak sarupo umak kandung. Cakep. Artinya apa tuh Pak? Ya karena mungkin Itu. saya nggak tahu artinya. Iya, jadi elo-elo bermertua. Oh ya. Ya kan? Seperti mak supaya seperti dia ibu kandung, mak kandung begitu. Baik. Nah, itu nilai. Nah, jadi bagaimana mewariskan ini? Ya itulah bahasa ini tadi, bahasa Pasisi ini dengan seperangkat nilai yang ada di dalamnya harus kita rawat bagi kepentingan generasi kita ke depan. Baik. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Oh, itu sana. Oh itu sana. Pak Irfan ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Pak Marlon. Jadi ini mungkin ya bisa kepada himbauan saudara-saudara saya yang orang Pasisi ya. Oh itu sana. Abu agi sebuah pantun yo. Tangkok buayo lalu lapekan, kola lape jangan pada ke. Itu budayo akan hilang kok tidak dipakai. Jadi pakai budayo Pasisi itu balik. Iyo. Iya. Pakai budaya Pasisi balik. Iya. Jadi bahasa, jadi ini kita sebenarnya tanpa kita sadari bahwa kita adalah merupakan kumpulan dari beraneka ragam. Iya. Jadi masing-masing daerah itu punya local wisdom yang kalau itu digali luar biasa. Ya. Saya teringat dengan Michael Dobb, seorang antropolog, profesor yang sangat mengagumi dengan local wisdomnya. Dia berkata,
saya belum pernah melihat pengetahuan seorang profesor melebihi pengetahuan orang Mentawai tentang hutan. Orang Mentawai. Iya. hutan. Jadi pengetahuan orang Mentawai itu luar biasa tentang hutan. Nggak ada profesor yang dijumpai pengetahuan mereka sedalam itu. Jadi saya rasa demikian juga masyarakat apapun dia, Indonesia apapun dia, tetap harus kita gali, pertahankan, kemudian lestarikan. Dan ingat, di Sumatera Utara itu Perda nomor 8 tahun 2017 pada pasal 1 ayat 7 itu disebutkan bahwa salah satu bahasa itu adalah bahasa pesisir. Sudah diakui di Provinsi Sumatera Utara, jadi nggak salah kita sambut ungkapan dari Pak Dr. Jahrin tadi itu, mari kita terutama bagi Dusana orang Pasisi gunakan bahasa Pasisi itu dengan baik dan benar. Saya rasa itu Pak Marhum. Baik, terima kasih untuk asumsi kita yang luar biasa. Dan tentunya harapan kita semoga bahasa di Sumatera Utara tetap lestari ya Bang Kakak ya, terutama bahasa Pasisi. Baik Abang Kakak, Oge Uning, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam ini. Saya Marlon pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oi Dusana. Oi, Dusana.